Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas manajemen resiko B di sini akan mempresentasikan hasil analisis resiko terhadap bisnis Tropisweet, yaitu bisnis yang kami ambil, yang mana bidangnya makanan dan alamatnya di Jalan Halmahera 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Trisnawati dengan NIM akhir 2010. Saya Tiara Yusya Agni dengan NIM akhir 2015. Saya Frezi Ravalino Firmansyah dengan NIM akhir 2096. Baik, langsung saja di sini pada tab pertama, yaitu pada petunjuk, di sini menjelaskan istilah-istilah yang ada pada kolom di tab worksheet. Yang pertama ada risk atau resiko yang teridentifikasi. Kemudian ada causes, yaitu faktor dari penyebab terjadinya resiko. Ada effect, yaitu akibat atau dampak apabila resiko tersebut terjadi. Kemudian ada owner, yaitu pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada likelihood, yaitu kemungkinan terjadinya resiko dengan sistem pengendalian yang ada. Kemudian ada severity, yaitu tingkat keparahan yang mungkin terjadi apabila resiko tersebut terjadi. Kemudian ada risk score, yaitu nilai resiko yang didapat dari hasil perkalian pada tabel likelihood dan severity. Kemudian ada risk impact yang berisi skala atau ukuran untuk mengklasifikasikan kondisi risiko tersebut. Kemudian ada risk response, yaitu bentuk strategi penanganan resiko apabila terjadi atau untuk menekan terjadinya resiko tersebut. Kemudian ada risk ranking, yaitu ranking resiko yang diurutkan berdasarkan risk score yang paling tinggi. Langsung saja pada tab worksheet. Pada resiko yang pertama, di sini ada bahan baku buah yang tidak segar diakibatkan oleh supplier yang telat dan tidak ada pengecekan bahan tersebut. Nah, efeknya produknya bisa gagal dan pelanggannya kecewa. Untuk risk owner-nya ini owner, likelihood-nya possible, severity-nya major, dan risk score-nya 12, hasil perkalian dari likelihood dan severity. Untuk risk impact-nya itu high, dan risk response-nya mitigate. Nah, action-nya di sini membuat jadwal cek bahan dan memiliki supplier cadangan. Di sini risk rankingnya 1. Kemudian yang kelima ada komplain pelanggan di media sosial disebabkan oleh takaran pudingnya atau takaran yang disajikan kepada pelanggan itu tidak konsisten dan juga suhu kulkas yang tidak sesuai. Kemudian di sini efeknya adalah komplain dari pelanggan dan juga reputasinya turun. Risk owner-nya di sini dialami oleh owner, kemudian likelihood-nya likely, severity-nya moderate, risk score-nya 12, untuk kategorinya adalah high, risk impact risk response-nya mitigate, kemudian action yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek SOP produksi dan juga mengupgrade kemasan. Untuk risk ranking-nya adalah 5. Lalu dokumentasi produksi terlewat. Untuk cost-nya itu fokus ke hasil akhir, efeknya kehilangan konten promosi, dan risk owner-nya itu admin, likelihood-nya almost certain, severity-nya itu minor, lalu risk score-nya itu 10. Untuk risk impact-nya moderate, risk response-nya mitigate, dan action-nya itu jadwal dokumentasi mingguan. Untuk risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 17. Lalu tidak ada SOP konten promosi. Untuk cost-nya konten tidak konsisten. Lalu efeknya engagement rendah. Untuk risk owner-nya itu admin. Likelihood-nya unlikely. Severity-nya minor. Lalu risk score-nya itu 4. Untuk risk impact-nya itu low. Risk response-nya itu mitigate. Dan action-nya itu kalender content dan template design. Untuk risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 18. Lalu tidak ada uang kembalian COD. Untuk cost-nya lupa menyiapkan pecahan kecil. Lalu efeknya pelanggan kesal, risk owner-nya admin, likely likelihood-nya itu like likely, severity-nya itu minor, lalu untuk risk score-nya itu 8, risk impact-nya moderate, risk response-nya mitigate, action-nya kotak uang kecil atau tukar pecahan. Untuk risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 19. Lalu lupa bawa sendok plastik. Untuk kaosnya itu tidak ada checklist. Lalu efeknya pelanggan komplain, risk owner-nya admin, likelihood-nya unlikely, severity-nya minor,
risk score-nya 4, dan risk impact-nya itu low. Risk responnya mitigate, dan action-nya itu checklist pengiriman. Risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 20. Lalu ada foto produk tidak sesuai. Untuk cost-nya, pencahayaan plating tidak konsisten, lalu efeknya pelanggan kecewa, risk owner-nya admin, likelihood-nya possible, severity-nya insignifikan, risk score-nya 3, risk impact-nya itu low, dan risk response-nya itu mitigate. Action-nya standar plating dan foto real. Ditempatkan, risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 21. Lalu kesalahan pencatatan pesanan. Kaosnya admin kurang teliti. Efeknya pesanan salah dan reputasi turun. Risk owner-nya itu admin, likelihood-nya possible, severity-nya minor, risk score-nya itu 6, dan risk impact-nya itu moderat. Untuk risk response-nya itu mitigate, action-nya itu template order dan konfirmasi ulang. Di tempat risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 22. Lalu nomor risk yang terakhir, karyawan tidak tidak hadir mendadak. Kaosnya sakit tidak ada backup, efeknya produksi terhenti, risk owner, likelihood-nya itu rare, severity moderat, risk score-nya 3, risk impact-nya low, dan risk response-nya itu mitigate. Action-nya tenaga cadangan dan SOP darurat. Risk ranking-nya ditempatkan pada nomor 23. Baik, langsungnya saja pada tab rule dan data. Nah, di sini itu ada kriteria kemungkinan atau mengenai si likelihood dan juga severity. Nah, untuk yang likelihood itu kan kriterianya tadi ada rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Nah, untuk rare ini levelnya 1. Untuk deskripsi kualitatifnya itu rare ini sangat jarang terjadi dan peluang terjadinya itu sangat kecil. Nah, untuk kuantitatifnya merujuk pada tab worksheet tadi, pada kasus bisnis trophy suite ini terdapat satu resiko dengan persentase 4,3% yang ini terjadinya itu sangat kecil. Kemudian untuk unlikely pada level 2, di sini kemungkinan terjadinya itu ada, tapi mungkin hanya sewaktu-waktu. Nah, di sini terdapat ada dua resiko dengan persentase 8,7%. Untuk possible pada level 2, di sini itu mungkin terjadi atau berulang sesekali. Untuk level ini cukup dominan dengan 14 resiko dengan persentase sebanyak 60,9%. Kemudian untuk kriteria likely level 4 di sini kemungkinan besar terjadi dan bisa saja mudah terulang. Di sini ada 5 resiko dengan persentase 21,7%. Kemudian di sini ada almost certain pada level 5. Di sini hampir pasti terjadi dan sering berulang. Namun di sini hanya terdapat satu resiko dengan persentase 4,3%. Selanjutnya, untuk kriteria dampak atau severity-nya, di sini juga terdapat ada 5 level. Yang pertama ada insignifikan di level 1. Di sini itu kejadiannya tidak menimbulkan kerugian pada bisnis atau cedera pada manusia. Nah, di sini ada satu resiko dengan persentase 4,3%. Kemudian ada kriteria minor pada level 2. Di sini itu menimbulkan cedera ringan atau kerugian kecil dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Nah, di sini ada 5 resiko dengan persentase 21,7%. Untuk moderate pada level 3, di sini menimbulkan kerugian sedang dan ini merupakan resiko yang paling dominan, yaitu terdapat 12 resiko dengan persentase 52,2%. Untuk kriteria major pada level 4, di sini bisa menimbulkan cedera parah atau cacat tetap dan kerugian finansial yang besar. Jadi ini menimbulkan dampak yang cukup serius. Nah, di sini ada 4 resiko dengan persentase 14,7%. Yang terakhir ada kriteria katastrofik dengan level 5. Ini bisa mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah karena menghentikan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup panjang. Di sini resikonya ada satu yang teridentifikasi dengan persentase 4,3%. Nah, di bawahnya ini ada matriks 5x5 yang berisi likelihood dan juga severity. Nah, di sini ini untuk mengategorikan risk impact yang ada pada tab worksheet tadi. Untuk presentasenya itu menghitung dari jumlah resiko yang ada dibagi dengan total resiko yang ada, kemudian dikali 100. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.